Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Marsando dengan nomor NIM K1A220032 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Kepelatihan Olahraga dengan tugas mata kuliah Agama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang amal-amal soleh yang dapat dilakukan di dalam rumah. Rumah yang kita miliki wajib kita jaga sebaik-baiknya karena rumah adalah kebutuhan pokok kita selain sandang dan pangan. Rumah juga mesti kita jadikan surga yang bisa memberi ketentraman kepada setiap penghuninya. Umat Islam diajarkan untuk merawat dan memuliakan rumah dengan berbagai amal soleh supaya tempat berlindung dari panas dan hujan ini tidak menyerupai kuburan. Banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan tentang berbuat amal soleh di rumah. Yaitu ada hadis dari Abu Daud yang berbunyi, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian kuburan dan janganlah jadikan kuburan menjadi tempat perayaan. Bersalawatlah kepadaku karena sesungguhnya ucapan salawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Lalu ada hadis dari Nabi Muhammad SAW juga yang berbunyi, "Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dari satu kebaikan itu, berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf." Dan ini adalah amal soleh yang dapat kita lakukan di dalam rumah, yaitu dengan membaca Al-Quran. Hadis di atas merupakan, menurut para ulama, dapat dimaknai dengan sebagai sebuah perintah kepada umat muslim agar tidak menjadikan rumah kita sebagai kuburan. Kuburan merupakan tempat di mana kita dilarang untuk salat. Selain itu, kuburan juga dianggap sebagai tempat menyeramkan sehingga jangan sampai rumah kita juga menyeramkan seperti kuburan. Maka dari itu ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan di dalam rumah supaya jauh dari kesan kuburan, bisa memberi kenyamanan. Yang pertama yaitu ada selawat. Hadis tadi secara langsung memerintahkan kaum muslimin untuk senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saat di rumah, selawat tidak harus dengan pengeras suara, namun cukup dengan selawat yang sederhana, misalnya selawat Jibril. Adapun untuk pahala selawat, salah satunya adalah jaminan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran, yang seperti saya sampaikan tadi. Rumah yang sering dibacakan Al-Quran akan memancarkan aurat positif dibanding yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, insya Allah jin dan setan yang selalu mengganggu dapat kita usir. Manfaat membaca Al-Quran dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga yaitu memperbanyak salat. Salat yang sebaiknya dikerjakan di rumah adalah salat sunnah, sedangkan salat yang wajib dikerjakan di masjid bagi kaum laki-laki. Sedangkan salat fardu tetap paling utama dikerjakan dalam masjid, mushola atau di langgar. Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi, "Jadikanlah rumah kalian sebagai tempat salat kalian, jangan jadikan ia sebagai kuburan." Itulah amal-amal soleh yang dapat kita lakukan di dalam rumah. Lalu manfaat apa yang kita dapat dengan melakukan amal soleh di dalam rumah tersebut? Yang pertama yaitu diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan tambahan petunjuk. Yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang terakhir, dijauhkan dari kerugian di dunia dan akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.